dapur orang masak tuh kelihatan. Itu mang, saya kaget sampai pengen muntah. Jadi yang masak mah manusia mang, cuman si wewe gombel mang. Wewe gombel itu asli. Ludahnya itu ces ke makanan nih yang lagi dimasak ces. Waduh, saya sampai pengen muntah saya. Karena saya mikir yang saya makan pun sama. Campur air liurnya dia kan. Waduh. Sampai di Kabupaten Subang itu mobil mogok, man. Takutnya mereka pun bisa lihat saya gitu loh. Maksudnya lihat tahu saya kalau saya ini juga sama seperti mereka gitu loh. Tapi mereka kayak nggak menghiraukan saya gitu loh. Karena yang lebih realnya lagi maksudnya gini loh, Bang. Dia hewan. Dia macam weng-weng, macam genderuwo itu. Saya kucek-kucek mata. Manusia juga, Mang. Manusia tapi berubah lagi. Manusia lagi, berubah lagi. Jadi saya tahu orang ini nih ternyata nyupang juga, pesugihan juga. Tapi bentuknya seperti ini aslinya gitu loh. Demi memenuhi mahar yang diminta sang siluman ular untuk dapat melangsungkan pernikahan, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Walau semua jenis pekerjaan sudah dicoba, namun tak dapat memberikan hasil. Sungguh aneh, padahal syarat yang diminta sangatlah mudah. Sudah terbayang andai syarat dapat terpenuhi, harta berlimpah akan dinikmati oleh Mas Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Kembali Mang Ei dan tim akan mengantarkan kisah baru malam hari ini. Di depan kita ada narsum yang sudah kali kedua tampil di sini ya, di Malam Mencekam. Video pertamanya yang ini. Nah, kisah yang kali ini masih ada sambungannya dengan video yang sebelumnya. Mas Tono, Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitas masih seperti biasa? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Siap. Nah, Mas Tono, Ya, ini Mas Tono dari kisah yang kemarin tuh sebenarnya belum tamat ya. belum tamat, Mas. Bagaimana cara mencari uang untuk memenuhi permintaan itu? Bener, yang buat mas kawin itu. Senilai sebesar-besarnya. Iya, dari angka nominal 7, pokoknya dilipat gandakan 7 sampai ya sebanyaknya. Ya. 7. Sulit sekali ya ngumpulin itu ya. Sangat sulit. Ada aja gangguannya. Balik lagi, kalau pemikiran saya kan tadi gini, kemarin saya ngomong itu. Kalau 7.000 otomatis 70 juta yang saya dapat. Kalau 70.000, 700 juta yang saya dapat. Kelipatannya. Ya, kelipatan 7. Jadi saya sudah dapatkan uang 70.000, tapi karena rasa serakahnya manusia itu, saya pengen carinya yang lebih banyak lagi. Itu yang menyulitkan. Itu jadi. yang bikin menyulit. Oke. Baik, nanti dikisahkan ya. Siap. Mungkin bertanya-tanya apa sih 77. Nah, makanya nonton video yang sebelumnya. Ya, siap. Jadi Sobat MM yang belum tahu, Mas Tono ini melakukan sebuah pesugihan tadinya. Pesugihan. Hampir berhasil tapi Hampir berhasil. Maharnya- tapi kurang syarat. ya, maharnya belum mencukupi ya. mencukupi. Ini kisahnya mencari mahar tersebut. Siap. Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilimpahkan rezeki oleh Amin. Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Dari Desa Cibereng, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Kita dengarkan kisah dari Mas Tono. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ya. Mas Tono. Kisah yang mau saya ceritakan malam ini tuh memang masih berkaitan sama cerita yang kemarin saya alami kan, yang sudah saya ceritakan bahwa proses nyupang peri itu syarat utamanya mutlak harus pakai mahar ketika saya dinikahkan sama bangsa mereka. Dan untuk mencari mahar itu Mang E, yaitu sebenarnya sudah saya dapatkan di angka 70.000. Cuman karena rasa serakahnya manusia, saya pengen yang lebih. Kalau 700.000 kan saya dapat 7 miliar Mak. Kalau 7 juta bisa 7 triliun yang saya dapat. Makanya
ketika saya sudah dapat 500.000 pun, karena tetap uang itu kepake lagi Di luar nalar habis ya. lagi di luar nalar. Jadi saya waktu itu tahun 2013 Bang. Setelah saya proses itu di sana kan tahun 2012. Saya sudah memasuki tahun 2013. Itu yang namanya nyari kerja kanan kiri udah. Ya cuma mentok segitu-gitu aja Mang. Jadi sebenarnya kalau saya mau kesana dengan membawa 70.000 saya pun berhasil. Sudah berhasil melakukan pesugihan itu. Cuman karena ya tadi saya mau pengennya yang lebih banyak lagi Mang. Karena yang sudah saya lihat itu uangnya kan begitu banyak di sana gitu loh. Jadi dari di tahun 2013 itu sudah mutar kanan kiri di sana nyari kerjaan apa ini itu. Sebenarnya Mang gini, ada satu kejadian lah gini. Kan saya itu merasa dulu itu saya nggak pernah atau nggak punya keahlian apapun Mang. Jangankan untuk melihat hal-hal sosok-sosok gaib itu, ngerasain aja saya nggak bisa ngerasain kok. Tapi setelah saya proses pesugihan di sana, itu real Mang. Saya itu bisa merasakan dan bisa melihat. Jadi terbuka gitu. Jadi terbuka mata batin saya tuh. Saya juga ada merasa aneh, tapi balik lagi, oh mungkin ini loh dari yang saya Efek. nikah ini efek dari bangsa mereka itu. Saya bisa melihat yang satu server terutama, yang melakukan pesugihan juga Mang. Jadi pernah satu ketika saya kejadian gini Mang. Itu masih tetangga saya. Masih nggak jauh lah, maksudnya bukan tetangga rumah banget tapi nggak terlalu jauh, masih satu blok lah gitu. Itu saya tahu persis, saya lihat, wih ini anak teman saya gitu, kok mau melakukan pesugihan juga gitu loh Mang. Genderuwo Mang, rupanya itu wujudnya itu genderuwo dia. Dari dia hilang, maksudnya bukan hilang sempet nggak ada di kampung itu cuma sekitar 2 minggu lah. Pulang hanya prosesnya beberapa bulan dia kok naik gitu usahanya Mang. Kelihatan banget naiknya, bang gitu. Saya orang lancang Mang. Jadi ngomong sama dia pakai bahasa Indramayu Mang, saya ngomong. Reang ki weruh bahwa ira ki nyupang. Nyupange kien gendruwo lelakone ning ngendi reang weruh. Apa itu artinya? Saya ngomong sama dia bahwa saya nih tahu kamu itu melakukan pesugihan dan saya tahu pesugihan apa yang kamu jalani. Genderuwo. Di mana tempatnya kamu melakukan pesugihan, tirakatnya saya tahu. Dia kaget Mang. Kaget, melotot ngeliatin saya. Jangan sembarangan katanya kamu ngomong. Marah ya? Marah Mang. Langsung saya jawab, gak usah marah. Daripada saya buka sekalian, mending kamu diem. Saya bilang. Karena saya udah tahu semuanya. Langsung jawab. Yang penting saya nggak mengorbankan tetangga, nggak mengorbankan ini itu. Ya saya jawab lagi. Kamu mau mengorbankan keluarga kamu atau tetangga kamu, saudara kamu siapapun silakan. Tapi jangan pernah coba-coba sentuh keluarga saya. Kalau sampai keluarga saya ada yang tersentuh, urusannya sama saya. Saya buka, kamu miskin lagi. Kenapa Mas Tono ketakutan kalau keluarga Mas Tono yang akan ditumbalkan? Ya gimana juga Mang, keluarga waspada. Karena nggak terlalu jauh kan. Karena tumbal ini membabi buta. Tumbalnya pasti membabi buta Mang. Kalau genderuwo tuh saya tahu pasti membabi buta. Lain halnya ngipri. Akhirnya saya ditawarin, minta bagian berapa? Saya bilang, saya nggak minta bagian. Sepeser pun saya nggak mau. Padahal kalau saya harus berpikir jauh Mang, waktu itu saya lagi butuh duit loh. Buat mas kawin. Yang nominalnya 7 sampai sebanyak mungkin kan. Kalau saya minta sama dia 700 juta,
Apa berapa ribu triliun saya dapat. Kan gitu. Cuman kan syaratnya kan nggak boleh minta, nggak boleh dikasih, dan nggak boleh hutang. Harus jerih payah saya. Makanya buat apa harta dia? Ya sudah, saya tolak. Tapi kalau saya berpikir, sudahlah, saya batalin aja nih ngipri. Saya dapat bagian dari dia. Bukan itu tujuan saya kan dari awalnya. Jadi ya sudahlah, saya tolak. Yang penting jangan pernah sentuh keluarga saya bilang. Kita komitmen. Akhirnya sudah. Cuman ya itu Mang, kerja di kampung tuh yang namanya saya orang nggak berpendidikan Mang. Saya serabutan, kerja juga petani. Ya cuma sebatas segitu-gitu aja ada pendapatan saya. Akhirnya saya berpikir gini, oh kalau saya tetap diam di sini, nggak mungkin saya bisa dapatkan uang yang banyak buat syarat saya balik ke sana. Akhirnya punya inisiatif, wah saya berangkat merantau aja ya. Jadi kan kalau dengar kawan pulang dari Jakarta gitu, ibu kota, pulang bawa duit. Di sana ngapain? Ya kerja kan gitu. Tekad saya bulatkan Bang. Wah berangkatlah pokoknya saya. Tiba di satu hari, saya sudah siap untuk berangkat. Cuman niat saya itu berangkat pagi Bang, dari rumah. Nggak tahu kenapa ada aja halangannya. Begini nggak jadi, ada kawan datang jadi nggak enak mau ditinggal kan. Akhirnya saya berangkat itu sekitar 5:30 sore lah. Dari rumah ke tempat dimana kita kalau mau naik bis gitu, di Pantura saya, tepatnya di Jangga Losarang. Sampai di sana itu Mang habis maghrib lah, karena lumayan jauh jaraknya itu, kalau nggak salah 15 kiloan lah dari desa saya ke jalur Pantura itu 15 kiloan. Sampai di sana habis maghrib Mang, saya nanya sama calo pangkalan lah di situ kan, Kang saya bilang, saya udah punya tujuan di Jakarta itu di mana. Saya nanya sama dia, kalau yang ke arah Tanjung Priuk itu masih ada nggak mobilnya? Saya bilang. Dia jawab, wah udah nggak ada Kang, ini udah malam. Bus udah nggak ada juga, paling juga ya pagi kan gitu. Akhirnya, waduh, yang sekiranya saya tetap harus berangkat naik apa? Saya bilang. Paling ada itu Elep lah, Elep itu cuma sampai patrol sampai terminal patrol gitu. Saya bilang yang lebih inilah agak gedean dikit. Oh ada katanya, tinggal satu. Itu pun satu-satunya. Sampai Cikampek. Tepatnya di depan tol Cikopo. Sampai di situ. Akhirnya ya sudahlah, saya tungguin mobil itulah saya bilang. Kisaran sampai 1 jam lah saya nunggu di situ. Ya datang mobilnya Mang. Datang mobilnya. Masih ingat nama bisnya? Kurang ingat Bang. Karena itu bukan bus, lebih kecil dari bus, Kopayu lah. Ini perasaan saya Mang, waktu mobil itu datang aja udah beda perasaannya. Nih mobil kok kayak gini gitu. Jadi balik lagi nih, kok kayak ada sesuatu gitu. Cuman apalah saya mikirnya gitu. Udah kita ngobrol masalah tarif transportnya berapa, naiklah saya. Dan perlu Mang tahu Mang, kagetnya saya setengah mati Mang, naik ke atas mobil tuh. Sampai di dalam mobil itu saya ingat banget ya, maksudnya naik itu dari pintu depan saya naik Mang, pintu samping tapi bagian depan gitu. Naiklah dari pintu itu. Saya pas naik tengok, wah Allah kagetnya. Kok ini kan mobil bus, fasilitas umum. Ini kok orang bawaannya kok hewan gitu loh. Ada monyet Mang, ada babi, ada ayam. Bahkan yang saya lebih kaget lagi kan, saya di depan ini Mang, di jok-jok depan ini, bagian depan lah, saya nggak ke bagian tempat duduk. Akhirnya kan saya jalan cari jok kosong di belakang.
Itu ada, boh mang, genderuwo ada mang, wewe gombel ada, Manusianya ada. manusianya ada, manusianya ada. Lebih banyak Lebih hewan. banyak yang justru bukan manusia. Karena saya berpikir apa? Sudah nggak ada lagi mobil cuma ininya. Terpaksa saya harus tetap berangkat. Saya cari jok yang paling belakang. Duduklah saya di sana. Jalan nih mobil nih mang, jalan. Berangkat. Jalan. Dari awal pertama jalan aja udah nggak enak. Pokoknya udah nggak enak banget gitu perasaan. Karena ya tadi mang, udah perasaan kayak ada apa sih, deg-degan terus, kayak panas gitu bang, panas dingin. Sudah melewati Kabupaten Indramayu nih bang, udah keluar dari Indramayu, sampai di Kabupaten Subang itu mobil mogok bang. Si kernek turun, supir turun, kita pun penumpang turun, dan saya bener-bener menghindar bang, menghindar sendirian saya. Takutnya mereka pun bisa lihat saya gitu loh. Maksudnya lihat tahu saya kalau saya ini juga sama seperti mereka gitu loh. Tapi mereka kayak nggak menghiraukan saya gitu loh. Karena yang lebih realnya lagi maksudnya gini loh bang. Dia hewan. Dia macam weng macam genderuwo itu. Saya kucek-kucek mata. Manusia juga bang. Manusia tapi berubah lagi. Manusia lagi berubah lagi. Jadi saya tahu. Orang ini nih ternyata nyupang juga, pesugihan juga. Tapi bentuknya seperti ini aslinya gitu loh. Turun sampai sekitar jam 9 sampai jam setengah 10 itu mobil belum bisa dibenerin mang. Nggak ada mang. Kebetulan banget. Nggak tahu kebetulan atau gimana. Sepi banget itu. Mobilitas tuh, mobil-mobil lewat tuh nggak, sepi banget. Itu dibilang toang juga nggak terlalu toang gitu, dibilang padat pemukiman juga nggak terlalu, jadi nggak terlalu rameh lah sebenarnya. Cuman karena makin malam saya lapar perut nih bang. Jadi akhirnya wah saya punya inisiatif, nanya sama Pak supir kan, Pir kira-kira ini mobil masih lama nggak, saya bilang nih. Oh kemungkinan lama bang katanya. Jadi sabar aja bang ya, nggak masalahnya gini Pir, saya bilang kalau memang masih lama saya benar-benar pengen cari makan gitu, udah lapar. Gak apa-apa Kang, cari aja dulu, cari tempat makan aja dulu. Tuh di depan ada katanya, ada satu macam rumah makan. Jadi jalan kaki, saya tuh sendirian jalan kaki ke tempat rumah makan itu. Masuk di situ, pelayannya deketin saya, nawarin gitu mau makan apa. Saya bilang ya makan nasi sama ayam sama orek apa kan gitu. Dilayanin bang, dilayanin. Dan ada satu yang menurut saya agak penasaran, ada janggal lagi. Ini kan tempat bukan di tempat permukiman padat penduduk. Kok ini rameh banget gitu. Sedangkan di depan juga parkiran nggak terlalu padat. Parkiran tuh nggak terlalu ramai. Kok ramai banget, orang dari mana ini pada makan. Akhirnya dilayanin lah saya makanan. Saya makan. Ini saya ngegrutuk lah. Ini makanan apa ini? Saya bilang, kok rasanya kayak gini banget, gak enak. Tapi anehnya kok orang banyak banget gitu. Jadi ada balik lagi, ada lagi rasa penasaran. Ini kok makanannya gak enak, tapi rame. Ada apa ini? Penasaran saya. Selesai makan, ke belakang saya. Mas, saya bilang ke pelayannya itu, saya mau numpang toilet. Kebetulan toiletnya nggak di luar, di dalam. Toiletnya nih masih, jadi dari depan tuh langsung masuk ke belakang gitu, nggak di luar rumah makannya. Jadi ini toilet mang. Sebelah sana nih kita kelihatan, dapur tuh kelihatan, dapur orang masak tuh kelihatan. Itu mang, saya kaget sampai pengen muntah. Gara-gara apa pas saya tengok, jadi yang masak mah manusia mang, cuman si wewe gombel mang. Wewe gombel itu asli, ludahnya itu ces ke makanan nih yang lagi dimasak, ces. Waduh, saya sampai pengen muntah saya, karena saya mikir yang saya makan pun sama.
campur air liurnya dia kan. Waduh, kan gitu. Akhirnya saya keluar, saya udah nggak tahan lihatnya, keluarlah saya. Keluar, tengok kanan, di kasir ini kan bosnya. Kolong wewe mungkin kalau menurut saya itu, yang duduk di kasirnya itu. Sampai saya balik ke meja saya kucek-kucek mata, saya lihat lagi, pakai jilbab. Tapi saya benar-benar pengen lihat senyatanya gitu. Balik lagi, memang itu kolong wewe. Rasa takut bang, saya masih bener-bener takut. Bayar, selesai bayar saya keluar, balik lagi ke mobil yang lagi masih diperbaiki. Akhirnya di tempat mobil itu ya saya sempat nunggu sekitar setengah jam lah. Mobil bener. Akhirnya saya jalan, mobil ini jalan. Sampai di Cikopo yang depan tol itu, mau masuk tol itu kan cuma sampai di situ mobil. Turunlah saya di situ. Turun saya bingung mang, pelanga pelongo. Mobil juga sepi, yang ada cuma anak-anak pengamen, orang-orang jualan asongan kan gitu. Akhirnya saya duduk, saya nanya sama penjual asongan, mang kira-kira masih ada mobil nggak ya ke arah Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Saya bilang ada, paling Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung sampean naik lagi nanti ke Cakung kan gitu. Akhirnya ya udahlah saya nungguin. Memang di luar yang di waktunya itu di luar prediksi saya, yang seharusnya jam 12 malam juga udah nyampe seharusnya. Nah, itu jam 12 lebih juga masih di situ saya. Karena mobil rusak apa. Akhirnya sekitar jam 1 mobil itu datang. Naiklah saya, bayar lagi kan, jalan. Dan terulang kedua kalinya, Bang. Jadi saya udah nggak aneh gitu. Ketika naik mobil yang kedua ini, yang dari Cikopo ke arah Pulau Gadung, itu ada tepatnya 3 orang. Duduknya di depan, di bangku 21, di bangku yang 3 orang itu ada 2. Suami istri. Suami istri itu sama, Bang. Jadi mereka dua-duanya. Tapi di depan, saya lagi-lagi ke belakang, saya ambil jok yang agak ke belakang. Kalau yang mobil kedua ini saya di tengah lah. Saya nggak sempet tengok belakang, nggak tahu ini yang di belakang nih ada lagi atau nggak tahu juga. Jalan, memang nggak terlalu ini proses sampai Pulau Gadung. Turun dari situ naik lagi ganti angkot ke Cakung, dari Cakung terus sampailah saya di Cilincing di sana. Sampai di sana hampir menjelang subuh lah. Karena prosesnya ini kan banyak. Nyampe hampir subuh lah sampai sana. Istirahat, tidur. Saya di sana profesi saya nelayan kerja di laut. Dan kebetulan yang menurut saya aneh, dan kerjaan itu sebenarnya bukan baru, saya itu udah pernah ngalamin gitu, yang gede lah duitnya di laut itu. Selama saya di sana 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu jangankan nemu duit gede, mang, nemu rezeki gede, buat makan aja pas-pasan, kadang ngutang di warung. Yang saya bingung itu, apakah ini bener-bener cobaannya saya memang nggak boleh kesana lagi, sempat berpikir gitu. Tapi terus saya jalani. Dan satu ketika itu pas saya lagi posisi melaut, cari ikan, ada satu kejadian, Mang. Satu kejadian di mana Jakarta itu, laut Jakarta kalau lagi musim baratan itu ombak udahlah nggak bisa bisa sampai 2 meter lebih. Dan itu saya kejebak badai. Hujan, angin, petir, sama ombak.
Ini kapalnya sebesar apa? Kapal nggak terlalu besar Mang, nelayan kecil. Jadi kalau Kapal memang kapal kayu kapasitas paling 7 ton lah, kalau memang 5 sampai 7 ton lah kapasitas kekuatan gitu. Dan itu pun kalau diisi sampai 7 ton mungkin tinggal segini air gitu. Jadi ya nggak terlalu besar gitu. Kita berangkat aja berlima gitu. Itu Mang, perahu itu menghadap ke ombak. Wang 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 dihajar ombak tuh. Kita posisi bukan jalan, kita lego jangkar. Tapi wow dia amuk. Nah di situ saya bener-bener apa ya, hampir down. Aduh, selesai nih saya di sini. Waalaikumsalam nih kalau kayak gini. Akhirnya inget saya, wah mungkin kan adanya saya bisa melihat hal-hal gaib yang makhluk-makhluk astral ini bisa saya lihat. Ini kan ada perlindungan atau ada yang mengikuti saya dari perjanjian saya sama pesugihan itu, si siluman ular itu. Akhirnya saya sebut Mang. Saya sebut namanya, saya minta tolong sama dia, lindungi saya sampai kayak gitu. Selang 5 menit Mang, selesai badai itu. Tenang banget laut. Dan saya mohon, saya biar dapat hasil, sampai saya piuk di air. Sampai pagi Mang, ikan cuma dapat 5 biji. Yang biasanya kintalan, hampir tonan kasarnya. 5 biji Mang. Bingung saya, kalau soal saya minta perlindungan dari bahaya, nyawa, saya dilindungi. Tapi kok ini yang seharusnya saya dikasih rezeki banyak, biar saya cepat ke sana kok enggak gitu. Jalan terus berapa bulan saya di Jakarta tuh, borok-borok buat berpikir ke sana. Duit nih dapat. Habis buat makan, buat keseharian saya di sana aja kadang nggak cukup. Mang, cut dulu Mang. Ada sedikit, kayak ada yang tapi insya Allah bisa di enggak, insya Allah bisa saya atasi sendiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bukan dia, bukan. Jadi selama saya di Jakarta itu Mang saya juga agak merasa bingung gitu. Saya harus gimana lagi gitu, nyari duit. Jadi jangankan buat syarat mahar gitu, ngumpulin buat syarat mahar. Uang kasarnya saya mau pulang kampung aja nih, buat ongkos aja saya kebingungan gitu. Dan pernah sih sebenarnya sekali itu, satu ketika itu saya dapat rezeki gede Mang. Dapat rezeki gede gara-garanya, jadi bukan nelayan ikan, saya ikut kawan. Namanya kalau di sana perahu servis. Servis itu antar jemput orang kapal yang posisi kapalnya lego jangkar di tengah, jadi mau ke darat belanja apa ini tuh, itu pakai perahu servis. Dan saya ikut dia gitu karena pokoknya gimana pun caranya saya harus dapat uang sebanyak-banyaknya gitu. Akhirnya saya ikut dia, berangkat. Itu dapat orderan kayak kencingan minyak gitu, kencingan solar dari kapal itu. Kapal tanker ya? Kapal tanker itu. Kencing berapa ton, akhirnya saya dapat bagian lebih dari 2 jutaan Mang. Lebih lah, 2 juta lebih. Hampir 3 juta. Dan yang saya bingung tuh, seharusnya saya kan berpikir nih, wah pas nih buat ongkos.
saya berangkat ke sana, sukseslah saya. Ada pikiran kayak gitu. Kembali ke tempat pesugihan. Iya, kembali ke tempat pesugihan yang udah dapat pokoknya saya mikirnya kan. Itu siang, Bang. Habis maghrib, ini si kawan saya udah dikasih bagian, saya tuh udah dikasih. Mandi kawan saya datang. No, katanya. Ikut saya. Kemana? Saya bilang. Udah ikut aja. Ini penting katanya. Kita kerjaan tadi siang itu ada masalah. Itu ibarat katanya kan namanya juga beli kencingan gitu. Orang kapalnya anu lah panjang lebar. Akhirnya ya ikutlah, terpaksa sama dia. Udah, duit dibawa katanya. Dan saya juga awalnya, kok ini kok ketemuannya di tempat kayak gini gitu. Ini siapa ya sih yang mau kita temuin? Ada katanya anggota gitu, anggota ya di jalur hukum lah gitu kan. Jadi kita koordinasi ke dia gitu. Saya bilang ya ini kan sebenarnya urusannya juragan gitu, bukan urusan saya yang cuma ikut kerja kan gitu. Dan perlu tahu itu tempatnya apa? Kafe, Mang. Kafe, tempat karaoke, tempat minum-minum. Akhirnya nunggu si anggota itu datang, ya kita minum, buka. Minumannya bir waktu itu. Minumlah kita sama kawan, das. Ditawarin sama kawan saya, udah sekitar 1 jam lebih lah di situ nungguin, nggak datang. Sama kawan saya nih, temenin cewek ya katanya. Wah, mahal nggak? Saya bilang bayarnya kan, saya juga ngitung nih. Ya kasih aja 150.000, cuma nemenin doang kok, nemenin karaokean apa. Akhirnya ya saya ditemenin cewek di situ. Ngobrol. Karena sudah terbawa suasana, Mang, di tempat karaokean itu. Lupa tujuan saya ke sana, harus nyimpan uang ini bener-bener nih, lupa. Wah, kebablasan lah kita minum. Akhirnya si juragan ini kurang bayarnya. Lu ada duit, lu kan masih pegang bagian kan. Lu kan belum dipakai kan. Iya, saya belum saya pakai, saya bilang. Tapi saya butuh uangnya. Saya gituin kan, rencana kan besok saya pulang. Udah gampang katanya itu mah, dipakailah sama dia. Pokoknya yang saya ingat itu pulang dari tempat itu saya cuma nyisa uang 300.000, Mang. Tapi tenang pikiran saya, uang ini juragan kok, di rumahnya juga banyak duit, besok juga ganti gitu. Selesai minum-minum di situ, saya ingat jam 3 pagi pulanglah kita dengan kondisi mabuk. Nyampe kontrakan, tidur, dan yang saya ingat bangun itu saya jam 11 siang. Bangun, saya tengok, loh kok saya sendirian di kontrakan nih. Padahal yang semalam itu pulang dari tempat karaoke ini banyak saya kan. Ada kawan, ada juragan juga tidur di situ. Saya tinggal sendirian, ditinggalin pada kemana nih. Saya mikir kerja kan di laut, mereka berangkat lagi lah. Saya nunggu sampai sore, nggak nongol-nongol, kemana nih juragan. Ya kebetulan waktu itu saya nggak punya alat komunikasi, HP apa nggak punya saya. Akhirnya sekitar jam 10 malam ada kabar. Nih si juragan saya ini ketangkep sama aparat karena masalah orderan minyak. Minyak itu termasuknya kan kencingan kan ilegal gitu. Ketangkep, masuk. Saya mau minta kemana duit, Mang? Orangnya aja di dalam. Bingung saya lagi. Aduh, kenapa semalam saya ikutin kan gitu pikiran. Saya mikirnya harus panjang lagi nih waktunya, saya bilang. Nggak jadi pulang ya? Nggak jadi pulang. Waktu itu nggak jadi pulang. Dan terus masih saya cari kerja, ikut kawan, ikut nelayan lagi, ikut kawan yang buat ngisi sehari-hari, buat biaya kehidupan sehari-hari aja gitu. Karena kalau untuk dapat uang gede seperti yang kemarin itu, anggaplah hanya sesekali gitu. Akhirnya, wah ya kalau kayak gini terus saya tetap aja saya nggak bisa ke sana. Saya nekat waktu itu nyari, pokoknya buat apa? Buat ongkos pulang aja. Mungkin bukan di sini saya harus nemu duitnya, atau saya harusnya mungkin nemu balik lagi di kampung lagi, saya harus nemu duit di sana lagi saya bilang. Kerja itu sampai saya
dibilang puasa juga nggak puasa, tapi sampai saya nggak makan lah seharian. Nggak makan, berangkat ikut yang perahu servis ini sampai kapal numpang makan. Saya nggak beli lah gitu. Rokok numpang kanan, numpang kiri kasarnya. Saya selalu ngomong duit ada pun saya bilang nggak punya duit. Karena tujuan saya kumpulin buat pulang gitu. Akhirnya saya sudah dapat buat ongkos pulang saya. Pulang naik bis. Sampai Indramayu lagi, pulang dari Pantura ke rumah juga nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Nyampe rumah ketemu orang tua, ditanya sama orang tua kan gimana, berhasil nggak, dapet nggak uangnya. Karena kan saya juga udah kasih tahu ke orang tua nih bahwa saya berangkat ke Jakarta tujuannya apa, nyari duit buat apa juga orang tua sudah tahu. Saya jawab, ternyata saya belum berhasil nyari uang. Saya bilang, belum dapat lah, pulang pun hanya pas buat ongkos dan makan di jalan aja gitu. Orang tua saya udah ngasih tahu. Udah, nggak usah dilanjutin. Almarhum bapak saya itu ngomong, di sana tuh bukan bagian kamu. Jadi percuma kamu berusaha semaksimal mungkin, tetap nggak bakalan bisa. Bapak saya almarhum, tapi keyakinan saya pasti bisa, mikir saya. Ya selama saya sudah di rumah ya sudah di kampung ini, yang lebih spesifik mungkin saya kerja bikin batu bata merah gitu. Ikut orang atau punya sendiri? Ikut orang tua. Orang tua itu punya satu lokasi gitu, bikin ada gubuknya, ada ininya. Jadi tanah orang tua gitu. Akhirnya saya minta tolong sama orang tua, Pak, saya bikin sendiri gitu. Nanti saya semua yang bikin, nanti ketika sudah saya bakar kan sudah mateng, udah saya jual, itu hasilnya buat saya semua, Pak. Saya bilang. Jadi saya ibarat katanya makan apa semua numpang sama orang tua, hasil ini tujuan saya ya buat itu. Jadi akhirnya orang tua mengizinkan, oke silakan. Seakan-akan ya ditopang lah sama orang tua kan, bikin batu bata mang. Jadi selama 1 bulan itu saya ingat dapat sekitar kurang lebih 15.000 bata yang masih mentah gitu kan. Akhirnya saya masukin ke gubuk, saya bakar mang. Itu hasilnya bagus, matang semua, merah semua. Dan yang menurut saya bener-bener nggak boleh kayaknya saya nih menjalankan itu kejadiannya gini mang. Bata itu udah matang mang, 15.000. Jadi proses pembakaran batu bata ini kan pakainya pakai apa ya, sekam, pakai bekas kulit padi, dedek kalau kata kita orang sini. Jadi bayarnya itu saya ya sudah bawa aja tuh 5.000 kan per satu mobil itu, satu rit namanya, itu 5.000 waktu itu. 5.000 bata dibawalah sama yang tadinya jual sekam ke saya, bayarnya kan habis selesai pembakaran gitu. Dibawalah sama dia satu mobil. Nah yang 2 mobil ini yang 10.000 bata, banyak yang nawar. Orang yang saya kenal saya nggak kasih. Datang ngakunya orang dari Bandung. Datang waktu itu memang lagi rame-ramenya mobil yang datang dari Bandung itu, beli batu batanya di sini di daerah Trisi. Datang selesai muat, dia cuma ngasih kartu nama, bayarnya by transfer. Karena saya nggak bawa uang cash kan. Itu saya bingung, saya percaya banget sama orang itu. Dibawalah batu bata saya pergi. Saya tunggu. Dia pengakuannya waktu itu pagi lah muat ke mobil. Sore itu pengakuannya dia, sore juga udah nyampe transferan. Saya nyampe Bandung sore, katanya nanti saya langsung transfer. Saya percaya udah pasti dibayar, pikir saya.
Dan akhirnya saat sore, sehari, 1 minggu, 1 bulan nggak dibayar juga. Berapa nilainya? Itu 2.500.000-an lah per satu mobil itu. Jadi 2 mobil itu 5 juta sebenarnya. Itu nggak dibayar total. Nggak dibayar. Saya ya udah kasarnya sama orang tua dimarahin kan. Ya, balik lagi si orang tua saya ngomong, udah, saya kan udah ngomong, kata, kamu tuh nggak boleh ngejalanin itu. Karena yang proses yang kamu jalani selama ini untuk nyari uang buat mahar ini, kan tahu sendiri kamu kan, udah habis Jakarta balik ke kampung lagi, yang jelas udah nyata depan mata jual barang batu bata ini yang harusnya kamu terima duit, kan sekarang ditipu juga sama orang, nggak jadi duit juga, kemakan kagak katanya, kan gitu. Jadi akhirnya berpikir, oh iya ya, mungkin bukan bagian saya nih kayaknya, kok prosesnya susah banget gitu. Pengen dapat uang agak gede sebenarnya. Balik lagi, serakahnya manusia di situ. Seharusnya saya punya uang 70.000 berangkat, berhasil dapat 700 juta saya. Tapi bukan itu yang saya pengen. Kalau saya 7 juta, 7 triliun, kan gitu mikirnya. Wah, lihat duit udah tergiur. Yang berpikirnya saya selalu, pokoknya pengen beli apa, saya bisa beli. Kalau 70.000 dapat berapa? Kalau 70.000 dapatnya 700 juta. Karena kalau 7.000 70 juta. Kalau mas kawinnya 70.000 dapatnya 700 juta. Kalau 700.000 dapatnya 7 miliar. Kalau 7 juta dapatnya 7 triliun. Luar biasa. Wah, Mang, udah siapa coba, Mang? Kan udah lihat duitnya nyata depan mata. Siapa yang gak tergiur? Pikirannya udah bener-bener, wah, saya bisa beli semuanya. Orang gak bakal menghina saya. Saya udah gak miskin lagi. Keluarga saya gak pasti dipandang sama orang. Itu pemikiran saya waktu itu. Makanya ketika saya punya uang 7.000 ya gak mau saya kan. Masa mas kawin saya 7.000 dapatnya cuma 70 juta gitu. Sampai di situ masih tetap semangat ya? Udah mulai turun, Mang. Udah mulai turun. Jadi yang semangat awal menggebu-gebu nyari duit karena udah prosesnya bukan 1 kali 2 kali, sampai di perantauan juga sama seperti itu. Jadi lebih tipis gitu. Tipis apa ya, semangat saya udah memang ini bukan jalan saya kali. Dan ya disitulah saya di kampung juga kan, sambil kerja sambil ngurusin orang tua saya sakit waktu itu. Sampai katanya yang dicerita pertama sampai orang tua sakit. Ya justru itu, Mang. Efek dari itu. Awalnya kan saya juga tidak tahu, Mang, sebenarnya. Kok sakitnya, kalau efeknya dari apa yang saya jalankan itu saya nggak tahu awalnya. Cuman karena ya itulah puncaknya pada saat ketahuan ada ustadz bahwa ternyata orang tua saya sakit itu bukan hanya secara medis, non medisnya pun ada, diikat oleh siluman ular itu. Ketahuanlah semuanya bahwa si ustadz itu pun ngomong akhirnya kan sama saya, sampai di ujung manapun kamu cari harta yang seperti ini, yang dari persekutuan dengan siluman, itu nggak bakalan bisa dapat. Nih kamu nih jalan mau ke Jakarta, Kalimantan, mau ke Bali, mau kemana, nyari duit buat mahar, nggak bakalan kamu udah bisa dapat. Pertama, rasa serakah manusia itu ada sama kamu, yang seharusnya kamu udah berangkat dengan minimal kamu bawa 70.000, itu kamu nggak bakal mau terima. Ketika kamu sudah dapat pun 700.000, itu nggak bakal kamu berangkat. Pasti kamu nyari 7 juta buat maharnya. Kenapa? Karena di situ leluhur kamu sendiri masih menghalangi bahwa anak cucu saya ini bukan ke situ jalan. Bukan bagiannya. Dan sebenarnya kalau silsilah keluarga saya itu mungkin masih ada orang, inilah leluhur saya. Saya keturunan dari Pekandangan Indramayu, masih ada silsilah orang suci lah, bukan orang suci bangsanya pendekar itulah zaman dulunya gitu. Jadi di sejarah masih nyambung asli orang Indramayu gitu. Nah, kemudian bisa ngelihatnya itu dihilangkan nggak?
six sense-nya itu. Itu six sense-nya itu hilang itu ketika pada saat waktu semuanya sudah terbuka dan saya diceraikan itu, dak, lepas, orang tua saya diruqyah, udah dilepas, itu hilang, Mang. Total sampai sekarang. Total sampai sekarang. Kembali normal. Kembali normal dan ya alhamdulillah sekarang saya udah bener-bener gini loh, kalau dibilang saya berubah belum juga, tapi saya balik berpikir, oh iya ya, ngejalanin kayak gitu saya cukup jadi pengalaman lah. Gimana pun juga yang menciptakan saya itu Allah gitu. Ya. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, kisah ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Iya. Jadi harap nonton dulu supaya lebih jelas ya. Biar Nggak gagal paham. Kira-kira nasihatnya apa untuk mereka yang masih ingin melakukan pesugihan? Yang jelas pesan moral yang saya bawa di sini sekali lagi, jangankan untuk melakukan, untuk berpikir pun untuk melakukan hal itu sebisa mungkin jangan pernah. Satu, balik lagi tadi, jangankan harta yang halal, yang haram pun kalau bukan bagian kita itu nggak bakalan dapat. Peribahasa orang Indramayu, belok beli nyaplok, tiwas belok orang nyaplok. Tapi yang jelas balik lagi, jangan pernah punya pikiran untuk melakukan pesugihan. Baik. Persekutuan sama setan itu bohong semua, Palsu ya. palsu. Nah, Sobat MM, kembali kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Kisah nyata dari Mas Tono ya. Nah, siap. Terima kasih Mas Tono. Sama-sama Mang Ei. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Amin. Akhir kata Mang Ei dari wilayah Indramayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Ei.